Kota penuh dosa di zaman modern. Kisah yang bikin Tuhan turun tangan. Bayangin ada kota modern kayak Jakarta atau Bangkok. Tapi isinya cuma orang-orang egois, toksik, penuh dosa, dan gak ada yang peduli satu sama lain. Tuhan harus turun tangan sendiri buat ngereset semuanya. Salam pembuka. Halo, Sobat Cerita. Selamat datang kembali di channel yang selalu bikin kamu mikir, ngakak, dan kadang nyesek juga. Di sini kita ngebahas kisah-kisah legendaris dengan versi kekinian dan bumbu dramatis ala sinetron tapi berisi ajakan like, komen, dan subscribe. Kalau kamu suka konten storytelling yang beda dari yang lain, langsung aja klik like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian bikin aku makin semangat bikin kisah-kisah gila kayak gini. Ajakan menulis doa di komentar. Oh iya, jangan lupa tulis doa kamu di kolom komentar. Siapa tahu dari kisah ini, kita bisa belajar bareng buat jadi lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk kota bernama Sogomo, alias Sodom dan Gomora versi zaman sekarang, hidup orang-orang super hedonis. Party tiap malam, flexing tiap hari, dan no empati sama sekali. Gak ada yang mikirin orang lain. Lo miskin? Ya udah itu urusan lo. Lo nangis? Gua unfollow. Begitulah mentalitas warga Sogomo. Di tengah-tengah kekacauan ini, ada satu keluarga kecil yang masih punya hati nurani, keluarga Bang Lut. Iya, namanya Lut juga, tapi dipanggil Bang Lut, karena doi pemilik warung pecel lele paling laris se-Sogomo. Bang Lut ini orangnya sederhana. Meski warungnya rame, dia nggak ikut-ikutan foya-foya. Tapi sering dihina sama warga. Halah, hidup kayak kakek-kakek, nggak kekinian. Sementara itu, malaikat turun dari surga. Tapi karena ini versi modern, mereka nyamar jadi influencer TikTok yang viral gara-gara video, menyamar jadi gelandangan, dikasih Rp500.000. Dua influencer ini, sebut aja Mala dan El, datang ke Sogomo buat ngecek seberapa parah dosa warga kota itu. Mereka bikin eksperimen sosial, pura-pura kecelakaan, pura-pura lapar, pura-pura kehilangan dompet. Hasilnya, semua cuek. Bahkan ada yang ngevlog buat konten, prank homeless gagal. Mala dan El pun geleng-geleng kepala. Wah, gawat sih ini. Harus lapor atasan, kata El sambil ngirim voice note ke langit. Tapi sebelum mereka pergi, Bang Lut nemuin mereka di pinggir jalan. Mas, Mbak, lapar ya? Mampir ke warung saya. Gratis buat malam ini, katanya sambil senyum tulus. Mereka pun makan di warung pecel lele. Sambil ngobrol-ngobrol, Bang Lut curhat soal betapa rusaknya kota ini, dan dia cuma bisa berdoa tiap malam. Mala dan El akhirnya jujur siapa mereka. Tapi Bang Lut cuma manggut-manggut sambil bilang, "Saya udah curiga dari tadi. Soalnya aura kalian beda. Kayak nggak ngutang tapi tetap bahagia." Mereka pun bilang, "Bang Lut, kota ini bakal dihancurin. Tapi lo dan keluarga lo bisa selamat.
Asal jangan nengok ke belakang pas kabur. Malam itu juga, satu kota masih sibuk party. Ada DJ naik di atas truk, ada arak-arakan flexing pakai Lamborghini, dan ada lomba unboxing tas branded palsu. Bang Lut buru-buru bangunin keluarganya. Tapi istrinya, Bu Lut, ngambek. Masa sih kita harus pergi tengah malam gini? Aku belum nyuci skincare. Dengan berat hati, mereka pun kabur. Tapi di tengah jalan, Bu Lut nggak tahan buat buka kamera belakang iPhone-nya. Pengen selfie terakhir di kota kenangan. Dan, boom! Dalam sekejap, kota Sogomo meledak seperti efek CGI film Hollywood. Bu Lut berubah jadi patung garam pink, viral di Twitter dengan hashtag #SaltQueen. Bang Lut dan anak-anaknya berhasil selamat. Mereka pindah ke desa kecil bernama Harapan Baru dan mulai hidup sederhana. Tapi kisah mereka viral. Banyak netizen bilang, "Wah, ini baru role model." Bahkan warung pecel lele versi franchise pun dibuka di seluruh Indonesia. Di akhir video, Mala dan El muncul lagi, senyum sambil ngetik caption, "Tuhan masih sayang umatnya, asal lo sadar sebelum semuanya terlambat." Banyak warga dunia mulai sadar. Mereka kurangi flexing, mulai bantu tetangga, dan lebih sering berdoa. Tapi netizen tetap netizen. Ada yang bikin meme Bu Lut jadi garam refill. Ada juga yang cosplay jadi patung garam di TikTok. Pelajaran dari cerita ini, jangan terlalu sibuk ngejar viral sampai lupa jadi manusia. Kadang yang lo butuh bukan validasi, tapi hati yang tulus. Dan ingat, sekecil apapun kebaikan, bisa nyelamatin lo di hari paling gelap. Bang Lut jadi simbol harapan. Dari tukang pecel lele jadi motivator nasional. Buku biografinya laris manis, Lele dan Tuhan. Tapi dia tetap humble. Tiap pagi, masih goreng tempe sambil nyetel radio dangdut. Banyak warga yang datang konsultasi. "Bang Lut, gimana caranya survive di dunia kayak gini?" Dan jawabannya selalu sama. Mulai dari diri sendiri. Jangan tunggu kota lo hancur dulu buat berubah. Kadang untuk selamat, kamu harus punya keberanian buat ninggalin semua yang salah, meski kelihatan menyenangkan.